Sampah bagi sebagian orang tidak memiliki nilai ekonomi. Tapi di Desa Pandes, Bantul, Yogyakarta, sampah digunakan untuk membayar biaya sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD Among Siwi mengajarkan untuk melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan sampah. Bagaimana upaya pelestarian yang dilakukan sekolah PAUD yang dipimpin Umi Kasanah ini? Simak liputan Mahfud Effendi dan Rio Rizalino. Pagi itu Nabila Putri Antarani 3,5 tahun datang ke sekolah pendidikan anak usia dini PAUD Among Siwi didampingi Siti Maimunah, ibunya. Nabila adalah siswi sekolah PAUD Among Siwi di Dusun Pandes, Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tidak hanya membawa peralatan belajar, Nabila hari itu Siti Maimunah juga membawa sekantong sampah. Seminggu 3 kali, ya sampah kering itu loh Pak. Sampah, biasanya bawa apa aja? Sampah apa aja? Ya bekas botol aqua, bekas kardus-kardus itu, bekas bedak bayi gitu. Tidak hanya Siti Maimunah yang membawa sampah. Hari itu semua orang tua murid sekolah Among Siwi membawa sekantong sampah. Di PAUD Among Siwi, sampah dijadikan alat pembayaran biaya pendidikan. 3 kali dalam seminggu, orang tua murid PAUD Among Siwi wajib membawa sekantong sampah ke sekolah. Setiap hari Senin, Kamis, sama Sabtu, orang tua bawa sampah ke sini. Kemudian Senin itu ada sampah kertas, Selasa, Rabu sampah plastik, kemudian Sabtunya sampah kaleng atau botol. Nah, mungkin nanti di sini kita pilah lagi mana yang bisa kita olah, mana yang tidak bisa. Sekolah PAUD Among Siwi didirikan tahun 2010 oleh Umi Kasanah dan sejumlah pemuda Dusun Pandes, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pendirian sekolah tersebut berawal dari kekhawatiran atas masalah sampah di desa mereka. Karena kita bayangkan aja sekarang apa-apa instan, apa-apa penuh dengan kemasan. Nah, itu sebagian besar ada banyak yang nggak bisa diurai oleh tanah. Maka kemudian kita coba membuat sekolah sampah sebagai bentuk dari lebih memaknai akan nilai sampah dan menjaga supaya nanti ke depannya kita nanti kan kalau kami itu kan mendidik ke anak-anak, memberitahu ke anak-anak ya, supaya anak nanti 20 tahun ke depan dia lebih tahu tentang makna sebuah sampah. Jadi sampah nggak hanya sekedar bikin masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah. Di sekolah PAUD Among Siwi, anak-anak tak hanya diajarkan pendidikan formal. Nabila dan teman-temannya juga dikenalkan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Salah satunya, anak-anak diajarkan untuk mengenal sampah dan cara pemanfaatannya agar tidak merusak lingkungan. Awalnya memang susah, tapi lama-lama anak-anak tahu bagaimana membuang sampah, yang plastik di mana, yang daun di mana. Yang daun misalkan bisa jadi pupuk, itu harus dibuang di mana, kemudian yang kertas dibuang di mana. Di sini alhamdulillah ada tempatnya masing-masing. Meski pengolahan sampah yang dilakukan PAUD Among Siwi belum maksimal, namun dampak pendidikan yang diajarkan mulai terasa. Siti Maimunah mengaku sikap anaknya, Nabila, kini berubah. Ada banyak perubahannya. Dia sering bersih-bersih rumah. Itu misalnya kayak nyapu ya cuma latihan gitu sih, buang sampah tempatnya pada tempatnya gitu. Terus pelajaran yang di sini tuh sampai di rumah diulang-ulang sendiri ya. Nanti ambil tadi di sini diajarin sampah, tadi di rumah juga ambil daun kering gitu. Upaya sekolah PAUD Among Siwi dalam pelestarian lingkungan juga mendapat apresiasi dari pemerhati lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta berharap apa yang dilakukan Umi dan pemuda Dusun Pandes bisa menjadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah sampah. Jadi ada dua hal yang menurut saya bagus atau efektif. Satu itu konteks edukasi tentang pembiayaan itu bisa diselesaikan. Yang kedua, pendidikan tentang lingkungan juga bisa masuk ke sana. Karena selama ini persoalan sampah kan sebenarnya kan persoalan yang tidak disadari tentang pemahaman makna dari sampah itu sendiri. Jadi seolah-olah sampah itu dianggap ya sampah itu ya sampah gitu. Padahal sampah bisa bernilai ekonomi kalau dikelola dengan baik. Salah satunya adalah model untuk mengembangkan sekolah dengan membayar sampah. Itu salah satu terobosan yang cukup menarik dalam konteks
pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya untuk persoalan sampah. Kerja keras Umi Kasana dan rekan-rekannya kini mulai terlihat. Sekolah PAUD Among Siwi kini dijadikan sekolah PAUD pelopor percontohan tingkat provinsi. Umi Kasana berharap sekolah PAUD Among Siwi mampu diadopsi di daerah lain. Mimpinya ya ini tadi mendidik calon-calon pemimpin yang tidak korup ke depannya 20 tahun ke depan supaya Indonesia memang benar-benar akan lebih baik dan akan jaya. Gencarnya pelaku korupsi dalam menggerogoti uang negara tentu harus dibarengi dengan peningkatan upaya pemberantasan korupsi. Hal itu hanya dapat terwujud jika penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan juga Polri mendapatkan kucuran dana yang memadai untuk menjerat pelaku korupsi. Namun, nyatanya tahun depan pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pemberantasan korupsi sebesar 340-an miliar rupiah untuk 3 lembaga tersebut. Sejumlah kalangan menilai jumlah ini tidak memadai di tengah masifnya anti korupsi. Seberapa jauh dampak minimnya anggaran ini bagi pemberantasan korupsi di tanah air? Simak wawancara kami dengan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Yuna Farhan berikut ini. Ya, Mas Yuna, ini KPK melansir bahwa dalam 7 tahun terakhir jumlah uang negara yang dikorupsi ini sekitar 40 triliun rupiah. Dan itu dari penyelidikan sekitar ada 1.500-an kasus. Nah, ini menurut Anda, apakah memang negara abai dalam upaya pemberantasan korupsi atau seperti apa? Ya, kalau kita melihatnya bahwa negara dalam hal ini pemerintah, DPR sebagai pemegang kebijakan bebal dalam artian bahwa mereka sudah tahu banyak kasus korupsi gitu ya, tetapi tidak pernah memperbaiki apa yang salah dengan sistem kita gitu. Sehingga kasus korupsi ini terus terjadi dan terus berulang gitu. Itu ya sehingga wajar kalau kita menyampaikan bahwa negara tidak hadir dan negara bebal karena membiarkan kasus-kasus korupsi terus terjadi. Dan ini terkait dengan masih minimnya anggaran untuk memberantas korupsi. Apakah memang ini berkolerasi begitu secara signifikan? Tingginya tingkat korupsi dengan minimnya anggaran untuk memberantas korupsi. Ya, karena sebetulnya kalau kita lihat memang anggarannya masih sangat minim gitu. Walaupun faktanya baik KPK itu mampu juga mengembalikan dengan anggaran yang minim saja dia mampu mengembalikan temuan kerugian negara sampai 40 triliun gitu kan. Nah, artinya kalau memang negara ini serius ya mungkin anggaran pemberantasan korupsi juga harus dialokasikan jauh lebih besar gitu. Dan yang kedua, serangan balik terhadap pemberantasan korupsi itu kita juga tidak bisa hindari karena upaya pemberantasan korupsi sekarang juga sudah menyentuh ke titik-titik kekuasaan yang ini mau tidak mau gitu ya, bahwa ada serangan balik yang di dalam upaya pemberantasan korupsi. Serangan balik ini dilakukan oleh misalnya sejumlah anggota DPR begitu maksud Mas Yuna? Tidak hanya sejumlah anggota DPR tapi juga ya tentunya pihak-pihak yang selama ini merasa diuntungkan karena kita tahu semua bahwa biaya politik kita sangat tinggi untuk biaya operasional parpol, mengembalikan modal ketika kampanye dan ataupun untuk biaya konsultasi selanjutnya. Nah, mau tidak mau ini menjadi faktor pendorong, baik itu di DPR maupun elit-elit partai politik yang menjadi menteri gitu. Nah, kasus-kasus korupsi yang ada saat ini kan sebetulnya itu tidak terlepas juga dari peran besarnya biaya politik kita yang tinggi. Ini yang mendorong baik itu kementerian, birokrasi maupun anggota-anggota DPR yang mau tidak mau mereka terjebak dalam untuk memburu rente anggaran ini. Kita punya instrumen audit BPK ya. BPK itu misalnya dari 2007 sampai 2012 terakhir itu menemukan kerugian hampir 80 triliun. Baru 20 triliun yang ditindaklanjuti, masih 60 triliun. Nah, ini kan artinya secara prosedur gitu ya. Ya BPK hanya melakukan audit saja tiap tahun menemukan kerugian negara, tapi setelah itu selesai gitu. Hanya cuci piring saja setelah itu selesai. Nah, ini kan 60 triliun ini luar biasa besar. KPK juga sudah jelas-jelas menemukan 40 triliun. 100 triliun kita punya. Saya yakin tidak akan ada orang miskin kalau 100 triliun ini dibagikan semua ke orang miskin. Ya, tapi dengan adanya anggaran yang besar, apakah memang menjamin bahwa kasus korupsi akan berkurang secara drastis begitu? Saya kira itu salah satu upaya ya. Satu faktor yang bisa kita lakukan dukungan kebijakan anggaran dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, ketika anggaran sudah relatif besar
dan tingkat pengembalian juga besar, nanti lama-kelamaan kan juga pengembalian dari kasus korupsi juga akan menjadi jauh relatif sedikit. Maka anggaran pemberantasan korupsi juga harus diturunkan kembali gitu. Karena artinya bahwa pemberantasan korupsi sudah mulai efektif dan kasus-kasus korupsi sudah berkurang sehingga anggarannya juga harus dikurangi gitu. Tapi untuk saat ini kita lihat kasus korupsi masih sangat besar tetapi anggaran untuk mendukungnya masih sangat sedikit. Nah, ini yang harus kita dorong untuk ditingkatkan.